wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini dengan bersama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk hamba-Nya Allah yang senantiasa pandai bersyukur, sehingga sesuai dengan janjinya Allah, barang siapa yang bersyukur sesungguhnya Allah akan menambah nikmatnya. Tak lupa yang kedua, mari kita berselawat kepada kekasihnya Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik wa sallim alaihi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah atas izin Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baik, ibu-ibu peserta Tarhib Ramadan Salimah yang bertepatan dengan tahun 1423 ya. 43 Hijriah ya. Ini Hijriahnya tahun berapa? Ya. Senang sekali rasanya di pertemuan malam hari ini kita, ya. Salimah tahun 2000 berdirinya. Enggak, maksudnya Ramadannya. Ramadannya 1443. 1443. Iya, betul. Ya. Baik, alhamdulillah senang hari ini rasanya kita bisa berjumpa dalam acara Tarhib Ramadan pada tahun Hijriahnya 1443 Hijriah. Semoga acara kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, para ummahat mukminat semuanya yang berbahagia, marilah kita bersama membuka acara Tarhib Ramadan ini dengan bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kita mari bersama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fakihna. Ya, kepada Ananda Fakihna saya persilahkan. Ya, maju. Saya mulai. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Wallazi ba'asa fil rasulan min ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wa huwal fadlil azim. Masalul ladzina hum
Taurata thumma lam ya'miluha kamathalil himari yahmilu asfar. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abadan ma qaddamat aydihim wallahu alim bidzalimin. Qul inna alladzi tafirruna minhu fa innahu laqikum thumma turadduna ila ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Terima kasih saya sampaikan kepada Ananda Fakihna. Semoga dengan dibacakannya tilawah ayat Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita di malam hari ini. Amin Allahumma amin. Baik, para peserta Tarhib Ramadan yang berbahagia, berikutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan dari panitia Tarhib Ramadan Salimah 1443 Hijriah. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita bisa berkumpul di kajian online Tarhib Ramadan ini. Shalawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga dengan kajian Tarhib Ramadan kita bisa lebih memahami tentang puasa Ramadan itu seperti apa berdasarkan dengan tafsir-tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Adin. Untuk saat ini terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di kajian online ini. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan. Baik, para ibu-ibu muslimah sekalian, berikutnya adalah mari kita dengarkan acara inti kita, yaitu mengenai kajian ya. Kajian Tarhib Ramadan tafsir tematik, di mana tadi sudah disinggung oleh Ibu Panitia yang sambutan tadi. Mohon maaf, namanya tadi siapa? Ibu Tita. Nggih. Ya. Nggih, Bu Tita. Nggih. Bahwasanya adanya kajian ini adalah supaya kita semakin siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Terlebih lagi ya, Ramadan tahun ini tentunya akan terasa berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, apalagi dengan kondisi yang sama, masih dalam kondisi pandemi, dan ditambah lagi
kekhawatiran ya, kenaikan barang-barang pokok dan juga kelangkaan minyak goreng. Nah ini kalau misalnya kita benar-benar nggak siap menghadapi Ramadan hanya karena hal-hal yang sifatnya mengganggu ya kebutuhan ekonomi kita, maka tentunya akan mengurangi ya semangat kita dan kualitas ibadah kita. Nah untuk menjaga supaya kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini tetap optimal ya tanpa terpengaruh oleh aktivitas perekonomian kita, maka perlu kita bersama-sama mengkaji sambil menambah bekal ilmu kita dan bekal semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Adin, yaitu tentang kajian tafsir tematik bulan Ramadan. Nah, kalau gitu kita langsung saja menyambungkan kepada Ustadz Adin. Assalamualaikum Ustadz Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sabul Kafi. Ya, alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa berjumpa di kajian online ini Ustadz. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dita, kita akan bahas tentang kajian tafsir tematik Ustadz. Nah, barangkali mungkin nanti bisa ada penjelasan Ustadz, semangat motivasi supaya Ramadan tahun ini kita lebih kuat Ustadz. Karena tidak hanya pandemi yang kita hadapi, tapi juga kelangkaan ekonomi, barang-barang ekonomi. Nah ini barangkali mungkin ibu-ibu ya yang di rumah mungkin agak sedikit khawatir nih, kira-kira puasa besok seperti apa ya. Nah insya Allah dengan kajian ini bisa menambah semangat kita dan kekuatan kita untuk bisa istiqomah dalam ibadah di bulan Ramadan. Baik Ustadz Adin, monggo saya persilahkan kepada Ustadz Adin, waktu dan tempat saya persilahkan. Jazakallah khair Ustadz Kafi. Sebelumnya saya minta izin untuk dijadikan co-host agar bisa sharing materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla miyassara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli dain wa saqamin wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah taala masih berikan kepada kita banyak nikmat ya, meskipun minyak goreng lagi naik harganya Ustaz Kafi ya, tapi tidak mengurangi nikmat Allah yang lainnya. Justru kita bisa lebih hidup sehat karena katanya makan makanan yang rebus-rebusan aja, tidak perlu digoreng, itu lebih menyehatkan. Insya Allah kita semuanya sepakat tahun ini, Ramadan kali ini harus lebih baik dibandingkan Ramadan yang lalu. Dan insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, sehingga bagaimana kita bisa menghadapi dan bisa mempersiapkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan cara mempersiapkan ilmu-ilmunya. Khususnya kita akan mengkaji tafsir ayat-ayat Ramadan yang insya Allah akan kita ambil dari 3 referensi tafsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir As-Sa'di atau dikenal dengan tafsir Al-Muyassar, kemudian tafsir Al-Wasit karya Syekh Ahmad Said Tontowi, Grand Syekh Al-Azhar. Mari kita awali bersama dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mengawali dari sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan perjumpaan kita yang pada malam hari ini kita niatkan mencari ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala menjadi wasilah Allah memudahkan kita jalan menuju surganya. Dan mudah-mudahan malam hari ini Allah dikumpulkan di dalam Zoom ini, kelak juga Allah kumpulkan di surganya, di Jannah Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya sampai situ ibu-ibu, orang yang senang belajar, orang yang senang kajian itu ternyata mendapatkan hormat dari para malaikat. Kita tahu malaikat adalah makhluk yang paling suci dan makhluk yang mulia karena kerjanya hanya bertasbih, beribadah kepada Allah. Itu sampai la tadau ajnihatuha, meletakkan sayapnya ridon li talibil ilmi, sebagai tanda ridho. Ridho itu artinya senang. Ya, ridho artinya senang, cinta kepada penuntut ilmu dan sebagai bukti hormat. Dan kemudian orang yang berilmu itu Allah dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai pun ikan yang berada dalam air itu memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang semangat dan istiqomah menuntut ilmu. Sehingga mudah-mudahan di majlis ini Allah jadikan wasilah diampuni dosa-dosa kita. Dijadikan Allah wasilah supaya kita mendapatkan keberkahan dan diangkat derajat kita. Karena cara agar derajat kita naik, ya nggak masalah kalau harga naik, yang penting derajat kita harus naik adalah dengan dua hal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu dengan senantiasa mempertahankan keimanan dan utul ilma, senang untuk belajar, maka Allah akan tingkatkan dan naikkan derajat-derajat kita, insya Allah. Ustadz Kafi, kita diskusi ya, karena sebetulnya Ustadz Kafi ini juga layak untuk dan siap mumpuni mengajarkan materi ini ya. Masya Allah banyak para asatidz dan ustadzat. Mohon maaf saya ingin berbagi ilmu ya, mudah-mudahan manfaatnya untuk saya pribadi supaya kita lebih semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, "Lau ya'lamul ibad," kalau seandainya hamba umatku ini mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam Ramadan dari pahala-pahala, dari ganjaran-ganjaran yang luar biasa, latammanat ummati, maka umatku itu akan berharap ayakuna sanah kulluha, Ramadan itu berharap satu tahun itu adalah Ramadan. Masya Allah. Artinya apa? Ramadan itu adalah sebuah nikmat dan sebuah tanda sayangnya Allah kepada kita. Karena 12 bulan kita diingatkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah 1 bulan yang di dalamnya kita bisa fokus ibadah, yang di dalamnya semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Maka beruntung orang yang mendapati Ramadan. Sampai-sampai para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan ya, supaya disampaikan Ramadan, dan berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar amal-amal di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan sehat dan juga dengan iman dan ilmu yang bertambah insya Allah. Baik, ada 3 hadis ya, yang 3 ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian Al-Baqarah 184, kemudian 185 ya, kemudian langsung loncat ke Al-Baqarah ayat 187. Insyaallah akan kita bahas tafsirnya bersama-sama. Baik. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 183, bisa sambil dibaca
di rumah ya, supaya kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu pahalanya 1 huruf dinilai dengan 10 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya. Secara makna tafsir ya, kita bisa mengambil dari tafsir As-Sa'di. Ya ayyuhalladzina saddaqu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang meyakini Allah dan Rasulnya. Jadi panggilan puasa itu panggilan khusus, bukan panggilan umum. Karena dalam Al-Quran ada juga diawali dengan ya ayyuhan nas. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tapi dalam ayat puasa itu dipanggil dengan panggilan khusus. Siapa? Yaitu orang-orang yang dalam hatinya amanu billahi wa rasulihi, yang senantiasa meyakini Allah sebagai Rabb-nya, tidak meminta kepada Allah dan hanya mengharapkan pertolongan Allah, bukan mengharapkan pertolongan selainnya. Ya, karena saat ini masih banyak bangsa kita ini ya masih meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Yang terbaru kemarin viral ya, bagaimana Mandalika ya hujan, kemudian negara ini meminta pertolongan dukun ya pawang hujan untuk menghentikan hujan, dan ternyata hujannya berhenti, tapi bukan karena pawangnya, karena memang dibuat badan penanggulangan bencana ya untuk memberikan dari atas itu merekayasa supaya tidak hujan. Tapi yang disorot adalah pawang hujannya. Ya artinya ini masih menunjukkan bahwasanya panggilan ini adalah panggilan yang bukan main-main, panggilan khusus. Orang yang di dalam dirinya itu ada tauhid, ada keimanan hanya kepada Allah dan hanya mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian ya berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada kaum sebelum kalian ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Rabb kalian ya, sehingga takwa itu menjadikan wiqayah, penghalang ya untuk berbuat maksiat, disebabkan ketaatan dan ibadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh As-Sa'di ya menafsirkan ayat ini ya, yaitu menjadikan ibadah puasa ini ya tujuannya adalah derajat takwa. Dan takwa itu adalah derajat yang paling tertinggi, paling mulia. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya, maka bagaimana cara kita menjadi manusia mulia? Maka harus meraih predikat takwa. Bagaimana caranya meraih predikat takwa? Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dalam tafsir Al-Wasit ya, karya Syekh Said Tontowi, dan alhamdulillah beliau adalah guru kami di Al-Azhar. Insyaallah setiap hari Jumat ya kami setelah selesai Jumatan itu mendengarkan dan ikut talaki tafsir beliau ya di asrama, dan memang sengaja dapur asrama itu ditutup ya sampai selesai tafsir baru dibuka supaya semua penghuni asrama mahasiswa asing Al-Azhar bisa mengikuti tafsir beliau. Dalam tafsir Al-Wasit yang juga menjadi tesis kami
ya dijelaskan bahwasanya as-siyam ya atau saum itu secara bahasa bermakna imsak ya. Imsak sering kita dengar ya, imsak. Apa artinya imsak? Imsak itu bukan akhir puasa, bukan akhir sahur, tapi imsak itu menahan diri. Ya. Kapan akhir sahur? Akhir sahur adalah ketika bunyi adzan. Ya. Itu baru akhir sahur. Maka ketika bangunnya terlewat ya dan baru bisa sahur ketika imsak boleh. Ya, boleh. Ya. Yang penting hati-hati ya ketika adzan dihentikan seperti itu. Maka siam itu bermakna menahan diri dan meninggalkan suatu kondisi ke kondisi yang lain. Ya, diam itu juga disebut puasa karena menahan diri dari berbicara sebagai nazar Maryam untuk puasa berbicara. Dalam Al-Quran dikatakan inni nazartu lirrahmani shauma alla ukalliman nas alla ukalliman nas ya alla ukallima insiya ya. Saya bernazar, ini nazar tulir rahman, sungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih, sauman, sebuah puasa. Ya, alla ukalliman nas ya, untuk tidak berbicara kepada manusia. Maka puasa di sini dalam ayat hari ya, yaitu maksudnya menahan. Ya, sehingga makna puasa secara bahasa adalah menahan diri. Ya. Sedangkan secara syariat, ya al-imsak anil asya al-makhsusah, ya menahan dari sesuatu yang tertentu. Apa yang tertentu? Makan, minum, kemudian berjima, ya itu ada suatu tertentu dengan cara tertentu. Ya puasanya bagaimana? Ya puasanya yaitu dilakukan di hari-hari khusus, yaitu di bulan Ramadan dan waktu tertentu. Kapan? Dimulai dari terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari dengan sifat tertentu. Bagaimana sifat tertentu? Ya puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga puasa yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita menahan pandangan, menahan hati, menahan ucapan, dan betul-betul menjadikan puasa itu adalah hati ini harus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kewajiban puasa Ramadan ternyata disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di tahun pertama itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ya. Mengapa? Ini hikmahnya adalah Rasulullah ketika menerapkan hukum-hukum Islam, menerapkan syariat, bahkan menerapkan rukun Islam, ya itu tidak langsung. Ya, menunggu sampai 2 tahun ya di bulan Sya'ban ya baru Rasulullah mewajibkan puasa Ramadan setelah menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 hal. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat kepada Allah dan juga Rasulnya. Wa iqamis shalah, dirikan salat, wa itaiz zakat, setelah salat kemudian berzakat. Wa shaumi Ramadan, baru kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Dan itulah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah Rasulullah baru mewajibkan puasa Ramadan kepada seluruh kaum muslimin ya yang telah hijrah ke Madinah, Masya Allah ya. Kemudian masyarakat Arab terdahulu itu sudah mengenal puasa ya, seperti puasa Asyura yang dilakukan kaum Quraisy dan Arab jahiliyah. Karena orang Arab ya itu meyakini Asyura atau 10 Muharram ya itu adalah, dan memang juga diyakini dalam Islam bahwasanya di tanggal 10 Muharram itu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya, sehingga orang-orang ahli kitab, khususnya orang Yahudi, itu berpuasa. Dan Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu minhum. Kita ini lebih berhak berpuasa di Asyura atau 10 Muharram karena kita masih istiqomah dalam meneruskan ajaran Nabi Musa. Sedangkan orang Yahudi dan juga Nasrani mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa.
Ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa juga sudah diwajibkan ke umat terdahulu dengan cara yang berbeda. Ya, jadi umat-umat Nabi terdahulu, baik Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebelumnya, itu juga sudah melakukan puasa Ramadan, ya, tapi dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Ya, Mujahid meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala juga mewajibkan puasa Ramadan pada umat nabi-nabi terdahulu. Sehingga apa? Sehingga di sini ditunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu bukan hal yang baru bagi seorang muslim. Ya, tapi puasa Ramadan itu juga sudah dilakukan oleh umat nabi-nabi terdahulu. Fungsi perumpamaan puasa umat terdahulu, ya, ada 3. Yang pertama, adanya perhatian dengan ibadah ini karena juga dilakukan umat sebelumnya, karena besarnya pahalanya dan manfaatnya. Maka disebutkan puasa ini loh sudah dilakukan juga umat sebelumnya. Supaya apa sih? Supaya kaum muslimin itu perhatian, ya, dan supaya mereka itu yakin, oh ini bukan ibadah yang baru, ini ibadah yang sudah turun-temurun dilakukan, dan kemudian kenapa dilakukan? Karena ada pahala yang besar, ada manfaat yang besar di dalam puasa ini. Bagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Wasit. Yang kedua, sebagai motivasi bahwa puasa Ramadan itu adalah mudah karena umat sebelumnya sudah bisa melakukannya, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya motivasi Ramadan itu bukan berat. Puasa Ramadan sebulan itu nggak susah, karena umat terdahulu loh sudah bisa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, motivasi agar bisa berpuasa lebih baik dan lebih semangat dibandingkan puasa umat terdahulu. Artinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus lebih baik dibandingkan umat-umat Nabi sebelumnya. Maka ketika di bulan Ramadan, kita harus menunjukkan puasa kita adalah puasa yang lebih baik, ya, puasa yang lebih semangat, seperti itu. Maka diberikan perumpamaan tadi, Masya Allah, ya. Jadi luar biasa ayat ini secara urutan, ya. Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, menyadarkan puasa ini adalah ibadah khusus orang-orang yang beriman, ya. Dan tentunya semua muslim diwajibkan, ya, tapi tidak menggunakan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi amanu, karena iman itu letaknya di hati, sehingga sebelum dia berpuasa harus memperbaiki hatinya dulu supaya puasanya tidak asal-asalan. Ulama membagi puasa menjadi 3. Puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang yang sangat khusus. Puasa orang awam itu apa? Dan mungkin kita bisa melihat tingkatan puasa kita, ya. Puasa orang awam itu puasa yang hanya menahan makan dan minum serta jima. Itu saja. Itu masih dikatakan kategori puasa orang awam. Ya. Kemudian yang kedua, puasa orang yang khusus, puasa yang menahan panca indera, gitu ya. Tidak ngomong-ngomongan yang buruk, menjaga penglihatan dari penglihatan yang baik, tidak mendengarkan ghibah. Nah, ini puasa orang yang khusus. Ya. Maka sudah berpuluh tahun kita puasa, jangan sampai hanya tingkatan awam, ya. Kita harus naik minimal ke tingkatan khusus. Atau tingkatan sangat khusus, yaitu puasa hati. Bagaimana menjaga hati ini dan perasaan ini dan pikiran ini hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Kemudian yang ke-8, tujuan puasa la'allakum tattaqun adalah mendapatkan derajat takwa dan ziyadatul khasyah ilallah, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ya, jangan kita lebih takut harga naik, ya. Jangan kita lebih takut nggak dapat sembako atau nggak dapat minyak murah, ya, sampai naudzubillah, ya, gara-gara minyak murah akhirnya antri injek-injekan dan kemudian ada yang meninggal seperti itu. Jangan sampai kita lebih takut nggak bisa makan dibandingkan takut kepada Allah, ya. Dan kemudian bertambah kuatnya wiqayah, ya, benteng, ya, junnah, karena Rasul mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, benteng dari apa? Dari kemaksiatan. Orang yang sudah terlatih puasa,
maka dia tahan imunnya dari maksiat, tahan kebal dari godaan syaitan, ya. Dan yang terpenting supaya menjadi penjagaan agar tidak berlebihan dan mubadzir dalam makan dan minum. Masya Allah, ya. Jadi kita merasakan bagaimana sih dalam kondisi nggak bisa makan, nggak bisa minum, sehingga kita bersyukur setiap kali kita bisa makan dan minum. Dan juga kita berbagi, ada rasa empati ya kepada orang yang nggak bisa makan dan minum, sehingga bertambah empati kita, peduli kita kepada sesama. Ini tujuan puasa, ya, sehingga luar biasa. Tujuan puasa itu bukan orientasi akhirat saja, tapi tujuan puasa itu orientasinya sosial, ya, menjadi pribadi yang lebih taat, pribadi yang lebih peka, pribadi yang lebih peduli. Masya Allah. Selanjutnya di ayat 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa kepada kalian ayyaman ma'dudat, hanya pada hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau tidak mampu berpuasa, atau dia sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia boleh untuk berbuka dan boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain sebanyak puasa yang ia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa dan ada udzur, seperti orang yang sudah tua, orang yang sakit yang tidak mungkin bisa sembuh, maka diperbolehkan fidyah. Ya. Fidyah itu adalah secara bahasa itu tebusan, ya. Ta'amu miskin, yang bentuknya adalah memberikan makanan, ya, kepada satu orang miskin, ya, sebanyak hari yang ia tinggalkan. Faman tatawwa'a, sedangkan siapa yang memperbanyak takaran fidyahnya, jadi misal dia tidak hanya memberikan satu makanan kepada satu orang miskin, tapi dia memberikan dalam hari itu 2, 3, 4 orang miskin, fahuwa khairul lah, maka dia akan mendapatkan kebaikan baginya, ya. Wa antasumu khairul lakum, dan tetap berpuasa meskipun ada uzur itu lebih baik dibandingkan memberikan fidyah, ya. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui keutamaan yang besar ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, murni amalan." Perintahkanlah aku sebuah amal yang dengannya aku bisa masuk surga. As-siyam. Rasul menjawab berpuasa. Tanya lagi sahabat itu, "Apalagi ya Rasul amalan yang engkau perintahkan kepadaku?" As-siyam. Puasa lagi. Kemudian sampai ketiga kali Rasul tetap mengatakan puasa. Karena kata Rasul, as-siyam la mithala laha. Puasa itu tidak ada ganti bandingannya. Masya Allah. Sedangkan dalam tafsir Al-Wasit, ya, dikatakan ayat ini diawali dengan ungkapan ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Menunjukkan bilangan sedikit. Ya, jadi kan ayyaman ma'dudat, ya, puasa itu ya hanya bilangan-bilangan sedikit tertentu. Apa sih faidahnya? Ya, bukan dikatakan syahrun, ya, tapi hanya beberapa hari saja. Ya, luar biasa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menghibur dan memotivasi, puasa itu loh hanya beberapa hari saja, gitu. Agar merasa mudah dalam mengerjakannya. Dan menunjukkan kewajiban puasa Ramadan ini
sudah sesuai dengan kemampuan manusia, ya, maka tidak ada orang yang mati gara-gara puasa, gitu ya. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan sebuah karunia, ya, puasa Ramadan hanya beberapa hari, yaitu 1 bulan saja, bukan banyak bulan, ya. Dan itu pun Allah Ta'ala memberikan rukhsah, kemudahan, ya. Kalau dia sakit bisa diganti, kalau dia uzur bisa diganti, kalau dia musafir, ya, dengan perjalanan jauh boleh diganti. Jadi Masya Allah tetap ada motivasi, ya, tetap ada sebuah keringanan, ya, ketika Allah Ta'ala memberikan ayat-ayat puasa ini. Puasa Ramadan bukan kewajiban yang membebani dan memberatkan, sehingga siapa saja yang tidak mampu melakukannya karena sakit, usia yang tua, perjalanan jauh, dan uzur bagi perempuan yaitu haid, nifas, hamil diperbolehkan berbuka dan mengganti di hari yang lain. Ya. Ulama fikih sepakat jika dalam kondisi sakit atau berpergian, tapi dia yakin mampu untuk berpuasa, maka khairul lakum, ya, berpuasa itu lebih baik. Ya, jadi sebetulnya inti dari ayat ini itu di akhirnya. Antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui keutamaannya, manfaatnya. Kenapa? Karena jarang-jarang ya, jujur saja, mungkin kalau nggak dipaksa adanya bulan Ramadan, kita nggak akan puasa, gitu ya. Ya, maka dengan Ramadan ini kita dipaksa oleh Allah, ya, untuk bisa puasa. Dan manfaatnya luar biasa, khususnya dalam kesehatan. Kita nggak bisa bayangkan, ya, usus ini terus berputar, ya, tanpa ada istirahat, ya. Tapi dengan puasa kita bisa mengistirahatkan usus, bisa mengistirahatkan lambung, dan tentu puasa akan menjadikan sehat. Mengganti hari puasa boleh dilakukan berurutan atau terpisah, karena tidak ada ketentuan zaman dalam ayat fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Jadi orang yang nggak bisa berpuasa, mohon maaf ini ada suara-suara. Ya. Jadi mengganti puasa itu apakah harus berurutan? Ya, ternyata tidak harus, ya. Tapi tetap diusahakan untuk mengganti secepatnya. Tidak boleh ada unsur ya sengaja nanti diundur-undur dan sebagainya, karena kita nggak tahu ajal, gitu ya. Bahkan ulama fikih sepakat kalau ada orang yang meninggal kemudian dia masih punya hutang, ya, maka ya, maka ada beberapa pendapat, ya, maka di keluarganya itu berpuasa, mengganti puasanya itu, ya, seperti itu, sehingga tidak boleh diundur-undur, ya, disengaja untuk menggantinya. Dan kata-kata fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya, itu menunjukkan bahwasanya mengganti puasa itu bisa di hari-hari yang lain dan tidak harus terus-menerus, ya. Menunjukkan bahwasanya Masya Allah sangat fleksibel dan sangat mudah agama ini, ya, dalam mengatur ibadahnya. Bahkan sampai kepada rukun yang bernama puasa Ramadan itu pun Allah Ta'ala masih memberikan banyak kemudahan bagi kita. Kemudian, ya, masih dalam fidyah, ya, fidyah itu adalah tebusan, ya. Dalam tafsir Al-Wasit tidak terlalu dijelaskan hukum-hukumnya, ya, tapi yang pasti ketika ada ayat fidyah, ya, ini dulu berawal dari orang yang pertama kali melakukan puasa, ya, itu masih sangat longgar banget, ya. Artinya apa? Dia kalau puasa ya puasa, kalau enggak ya bayar fidyah. Jadi awal mula ini dikatakan sebagai fidyah itu sangat memudahkan banget, sehingga orang-orang banyak yang bayar fidyah. Sehingga akhirnya kemudian
diturunkan ya, hukum ini dihapuskan, dinasahkan dengan hukum yang baru ya, yaitu fidyah itu ya dikhususkan bagi orang-orang tertentu seperti itu. Ya. Siapa orang yang fidyah? Ya. Orang yang betul-betul dia tidak mampu melakukan puasa ya. Apakah dia itu ibu hamil, apakah dia itu ibu yang menyusui, ya meskipun ada beberapa pendapat ketika alasannya itu khawatir kepada anaknya, kepada dirinya dan sebagainya, ya tapi dalam tafsir ini dikatakan kalau seandainya orang itu berat dan tidak bisa melakukan puasa ya dengan alasan apapun, maka dia boleh membayar fidyah. Seperti itu. Selanjutnya di ayat 185 ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang definisi bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mau mulai menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan beberapa tahapan ya. Pertama dari arsy ya ke langit bumi ya. Itu diturunkan pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan yang kedua ya kepada Rasulullah SAW wahyu di Gua Hira ya, itu di malam 17 Ramadan sehingga kita kenal dengan nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran wahyu pertama surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran ya dari arsy ya ke sama'id dunya, ke langit dunia, yang kata Rasulullah taharau Lailatul Qadar fi ashril awakhir minal witr. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang ganjil ya. Dan Al-Quran itu apa fungsinya? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk manusia, ya, pedoman manusia kepada kebenaran. Di dalamnya terdapat dalil yang paling jelas ya kepada hidayahnya Allah, dan juga terdapat pembeda wal furqan antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga orang kalau sudah berpegang dengan Al-Quran, maka dia petanya sudah jelas ya tentang kebenaran. Dia sudah bisa membedakan ini yang benar, ini yang tidak benar. Dan dia sudah bisa mendapatkan hidayah Allah ya, mendapatkan petunjuk Allah, sehingga insya Allah dia tidak akan tersesat lagi dan dijaga oleh Allah jalannya jalan yang lurus ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang ketika datangnya bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan menetap ya, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi tidak hanya barang siapa yang menemui Ramadan, tapi khususnya ini karena nanti ada musafir ya. Barang siapa yang ketika datangnya bulan Ramadan dia sehat, kemudian dia tidak musafir atau dia mukim ya, maka hendaknya dan wajib berpuasa. Wa man kana maridhan aw ala safarin, diulangi lagi, Masya Allah. Tapi puasa ini tidak membebani bagi orang yang sakit atau orang yang berpuasa, fa'iddah, maka
dia mendapatkan rukhsah untuk berbuka, ya. Min ukhor, di hari-hari yang lain. Satu riwayat dikatakan Rasulullah SAW ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya, di bulan Ramadan, Rasul itu berbuka. Ya, maka dari sini kemudian diberikan rukhsah orang yang perjalanan jauh, ya, itu boleh berbuka. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan ini tujuannya, intinya adalah apa? Allah ingin kemudahan bagi kalian dalam menjalankan syariat dan tidak ingin kalian merasakan sulit dan susah. Masya Allah, ya. Betul-betul Allah itu maha penyayang, Allah maha Rahman dan Rahim, pengasih, ya, Masya Allah, ya. Sampai pada syariat puasa pun Allah itu menginginkan kepada kita itu kemudahan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa selama 1 bulan, ya. Jadi puasanya nggak setengah gitu, ya, tapi puasanya full gitu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan menutup puasa dengan bertakbir, ya, menyambut Idul Fitri, ya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ini syariat. Kenapa sih malam Idul Fitri, malam hari raya itu takbiran? Ya, karena dalilnya adalah ayat ini, ya. Karena kita sudah menyempurnakan puasa, maka kita merayakannya dengan bertakbir. Masya Allah. Jadi bukan dengan pesta dan sebagainya, tapi bertakbir. Ya. Al-Quran menjadikan bulan Ramadan mulia, dan malam diturunkannya Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, dan malaikat yang membawanya menjadi malaikat yang mulia. Masya Allah. Jadi semua mulia itu dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin mulia, ya harus interaksi dengan Al-Quran. Dan ketika Ramadan, ya harus lebih banyak interaksinya dibandingkan bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ya harus jadi target mulai sekarang ini, ya, kita nanti di bulan Ramadan harus khatam berapa kali, ya, dan harus punya target bisa menghafal berapa banyak, harus punya target bisa memahami dan membaca tafsir berapa banyak, ya, karena inilah bulan Al-Quran, dan orang yang tidak memanfaatkan bulan Al-Quran untuk mengkaji Al-Quran, maka sangat rugi, seperti itu. Karena semua bisa mulia dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Suhuf Ibrahim di malam awal Ramadan, ya. Jadi bulan Ramadan ini juga bulan diturunkan kitab-kitab samawi kepada para nabi, yaitu Suhuf Ibrahim di malam awal Ramadan. Kemudian kitab Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa di tanggal 6 Ramadan. Kitab Injil kepada Nabi Isa di tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Ini berdasarkan dalam tafsir Al-Wasit, ya, karena Syekh Said Tantawi, beliau mengutip dari pendapat Ibnu Katsir dan juga dari sahabat Mujahid. Kemudian sedangkan secara makna menurut Al-Qurtubi, ya, bahasa dari kata ramada yarmudu, ya, artinya merasa kering atau panas tenggorokan karena sangat haus. Juga bermakna syadidul hararah, sangat panas, ya. Karena orang Arab itu menamai bulan mereka sesuai dengan cuaca dan kondisinya, ya. Jadi Ramadan itu kondisinya panas, ya. Bahkan kami kalau di Mesir itu, Masya Allah, itu kalau Ramadan itu ya panas banget gitu, ya, sehingga butuh AC, ya, mandi itu bisa berkali-kali, ya, karena memang cuacanya itu sangat panas, ya. Kemudian bimakna Ramadan karena juga romat, artinya membakar. Apa yang dibakar? Membakar dosa-dosa dengan amal-amal yang soleh. Maka Rasulullah mendoakan dan mengaminkan ketika malaikat Jibril mengatakan bu'dan liman wajada Ramadan walam yughfar lah. Jauh, ya, rugi orang yang dapat Ramadan tapi belum diampuni dan diamini oleh Rasulullah. Karena Ramadan adalah kesempatan kita
supaya dibakar dosa-dosa, bukan hanya bakar lemak ya, tapi juga bakar dosa-dosa dengan amal-amal soleh yang dilipat gandakan. Kemudian Al-Quran diturunkan pertama kali ke langit dunia di Lailatul Qadar dan diwahyukan kepada Rasulullah di Gua Hira pada 17 Ramadan, dan kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun ya. Dan ayat yang terakhir ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan berjima dengan istri-istri kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka ibarat pakaian yang menutupi dan menjaga kalian. Dan kalian, ya suami, juga adalah penutup dan penjaga bagi mereka. Maka filosofis pakaian itu adalah saling menutupi kekurangan, saling menutupi aib. Ya, jangan sampai mengumbar aib suami atau istrinya kepada keluarga. Bahkan kalau bisa permasalahan di dalam keluarga jangan sampai tersebar keluar, karena itulah fungsi pasangan, ya, menutupi aib satu sama yang lainnya dan kemudian menjaga satu dengan yang lainnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, ya. Kenapa diperbolehkan dan dihalalkan berjima di malam-malam Ramadan? Karena Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian untuk melanggar apa yang diharamkan Allah kepada kalian, yaitu berjima dengan istri kalian setelah Isya di malam Ramadan pada awal masuk Islam. Ya, jadi dulu awal-awal ya diwajibkan Ramadan, puasa Ramadan adalah berbuka ya setelah maghrib ya sampai Isya ya, dan setelah Isya mereka itu teruskan puasa lagi, sehingga setelah Isya pun tidak boleh lagi berjima ya. Itu pada awal-awal ya. Kemudian setelah turun ayat ini ya maka berubah ya seperti itu. Dan Allah kemudian mengetahui ya sehingga melonggarkan ya. Fal'ana ya, maka sekarang basyiruhunna, kumpulilah istri kalian, wabtahu maka taballahu lakum, dan mintalah kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Ya. Jadi Imam Sa'di menafsirkan wabtahu maka taballahu lakum itu minta kepada Allah agar dari jima itu Allah memberikan keturunan yang soleh. Meskipun dalam tafsir yang lain dimaksudkan adalah carilah apa yang sudah Allah tulis kepada kalian. Artinya apa? Kalau sudah dihalalkan berjima ya, maka jangan sampai mengharamkan atau malah enggak mau gitu ya untuk melakukan hal tersebut ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dan minumlah hingga jelas bagi kalian antara cahaya pagi dan gelapnya malam. Jadi ini
batasan yang terbaru gitu ya. Jadi sebelumnya makan dan minum diperbolehkan dari maghrib sampai isya saja, tapi kemudian hukum ini dinasakh ya, diganti dengan hukum yang baru, yaitu boleh makan, minum dan berjima sampai datangnya waktu fajar ya. Wa atimus syiyam ilal lail ya, dan kemudian sempurnakanlah puasa sampai masuknya malam, yaitu dengan terbenamnya matahari. Setelah fajar itu sahur, kemudian puasalah sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian berjima atau melakukan perbuatan yang mendekati kepada jima dengan istri-istri kalian dalam keadaan beriktikaf dalam masjid ya, karena itu dapat merusak iktikaf ya. Artinya apa? Ini juga sebagai warning ya. Kalau iktikaf di masjid kemudian berdua dengan istri ya, kalau bisa berjauhan ya, karena kalau lagi deketan ya akhirnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nggak jadi iktikaf gitu ya, tapi istrikaf gitu ya. Itulah ketentuan Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ketentuan Allah yang menerangkan antara yang halal dan haram, maka janganlah kalian mendekatinya sehingga masuk ke dalam keharaman. Jadi mendekatinya saja tidak boleh ya. Artinya menjauhi sudah apa yang Allah atur. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, demikianlah Allah menerangkan dengan jelas ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjima dengan istri di malam Ramadan adalah sebuah kehalalan dan sebuah keringanan dari Allah Ta'ala. Jika tertidur sampai melewati sahur, belum dalam keadaan suci, maka puasanya tetap sah. Karena waktu berjimanya bukan ketika sedang puasa. Ya, jadi, mohon maaf, ketika malam ya kemudian berjima, kemudian tiba-tiba bangun sudah subuh, ya maka puasanya tetap sah. Ya. Karena yang salah, yang haram adalah berjima ketika waktu puasa. Maka setelah itu bersuci, mandi besar, ya kemudian sholat subuh, lanjutkan puasa. Tidak apa-apa. Dan Masya Allah ini penting ya. Pentingnya apa? Hikmah komunikasi antara suami dan istri. Ya, karena bulan Ramadan itu bulan keluarga, gitu ya. Bulan di mana kantor-kantor itu kadang meringankan waktunya untuk bisa berbuka bersama, di mana yang nggak pernah ketemu jadi ketemu. Khususnya komunikasi suami istri itu sangat diperhatikan ya, di dalam kamar ya, di dalam tempat tidur ya, karena inilah yang kemudian mengeratkan hubungan ya antara suami dan istri, dan ini diatur juga dalam Islam, Masya Allah ya. Dari Ibnu Abbas, ya, di bulan Ramadan kaum muslim jika telah mengerjakan sholat isya, mereka mengharamkan untuk berjima dan makan minum. Ya. Namun ada beberapa sahabat yang melanggar hal tersebut, diantaranya Umar bin Khattab. Kemudian dilaporkanlah kepada Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai rukhsah dan penerimaan tobat, serta pemaafan bagi yang melanggarnya dan menjadikan hukumnya dihapuskan. Ya, Masya Allah. Ini memang dalam tafsir Al-Wasit itu dijelaskan beberapa riwayat, sampai 10 riwayat ya, cerita tentang Umar gitu ya. Umar yang kemudian dia itu ibaratnya ketika sudah masuk isya menemui istrinya, kemudian Isya mengingatkan, Umar jangan ini sebagainya. Umar tetap bersikeras, ya karena saya ingin, akhirnya terjadi itu ya, kemudian dilaporkan, dan kemudian akhirnya justru inilah yang menjadikan rukhsah ya, Umar dimaafkan ya, dan menjadi kelonggaran ya, kelonggaran bagi kaum muslimin ya, untuk tidak lagi batasan puasa itu hanya batasan iftar itu hanya antara maghrib dan isya, tapi diperpanjang, Masya Allah ya. Dan memang beberapa ayat itu turun ya karena Umar, sampai ada kitab yang menulis dan mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun karena Umar. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya ini menjadi rukhsah ya, menjadi rukhsah. Bahkan ada teman saya itu yang curhat, dia
dilarang sama istrinya untuk berjima gitu ya ketika malam Ramadan karena khawatir ya, padahal ya ini adalah rukhsah seperti itu. Dan Allah dan Islam sangat mengatur bagaimana hubungan biologis ini harus tetap terjadi supaya tidak terjadi kemaksiatan. Lafal takhtanuna ya secara bermakna, secara bahasa itu bermakna berkhianat ya. Tapi maksud dalam ayat ini takhtanuna anfusakum ya adalah seseorang yang ketika berpuasa kemudian dia makan dan minum serta berjima dengan istrinya, maka dia sedang berkhianat kepada Allah. Ya, ini sebuah teguran ya, bahwasanya khianat ya kepada Allah ketika Ramadan itu adalah ketika dia berpuasa dan sengaja makan minum dan juga berjima. Ya. Pasangan diibaratkan sebagai pakaian ya, karena pakaian itu menenangkan, menutupi dan membuat nyaman jika memakainya. Sebagaimana ayat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka pasangan ya suami dan istri itu harus saling bisa menenangkan dan menyamankan ya. Yang satu marah maka harus mendinginkan, jangan marah kemudian tambah marah gitu ya. Tidak ada solusi. Bahkan kalau bisa semua masalah itu dikecilkan. Ya, saya masih ingat perkataan almarhum Syekh Jibril itu, masalah rumah tangga yang besar itu harus dikecilkan, dan yang kecil dibesarkan. Ya, maka bagaimana masalah itu? Ya, masalah itu sebetulnya adalah netral, tergantung kita menyikapinya. Kalau salah menyikapinya maka akan menjadi masalah yang besar. Maka kecilkan masalah, maka masalah akan menjadi kecil. Jangan kecil dibesar-besarkan. Masya Allah. Fasting is only 1% of not eating and drinking. Yeah. The rest of 99% is bringing your heart and soul closer to Allah. Masya Allah ya. Puasa itu ya hanya 1% untuk tidak makan dan minum. Tapi sisanya 99% dari esensi puasa itu membuat dan membawa jiwa kita, hati kita lebih dekat dengan Allah. Masya Allah ya. Sesungguhnya ya orang yang puasa itu jiwanya, hatinya harus lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika dia tidak puasa, dia disibukkan dengan makan, disibukkan dengan nyari, mikirin makan dan sebagainya, lupa Allah. Tapi dalam kondisi puasa, ya, dan dia tidak harus mikir makan apa dan sebagainya, dia bisa fokus kepada Allah dan harusnya lebih dekat dengan Allah ketika puasa. Dan Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Maka tentu kalau kita sudah mengetahui hal ini, ya jangan hanya kita puasa tidak makan dan minum. Puasa kita adalah puasa yang spesial, yang khusus, yaitu puasa yang menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan is about losing sins, not weight. Ya, Ramadan itu ya adalah membakar atau mengurangi dosa. Ya, membakar dosa bukan membakar lemak gitu ya. Jadi bonus kalau seandainya lemak terbakar ya, tapi menjadi masalah kalau dosa-dosa kita nggak terbakar, dosa-dosa kita tidak dihapuskan oleh Allah, menjadi masalah. Maka harusnya menghapuskan dosa ya, bukan untuk menurunkan lemak ya atau menurunkan berat badan ya, karena tujuan kita harus diperbaiki, yang kita harus dibenarkan. Puasa itu untuk menghapuskan dosa-dosa sehingga kita lebih suci, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa tassalam Ramadana ilaihi, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, wa taqabbal minni fi Ramadan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Doa dari para sahabat alamin ya, dan yang ingin materi ini bisa WA dan materi ini, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan saya kembalikan ke Ustaz Kami. Barakallahu fikum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأستغفر الله من كل العالمين إلى عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz atas pemaparan materinya. Tadi kita sudah dengarkan bersama kajian tafsir tematik tentang ayat puasa atau Ramadan ya. Dimana tadi kalau kita ingat bersama, Ustadz menyampaikan tafsir terkait dengan surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai dengan ayat 187. Nah, tentunya ada banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita kaji ulang. Nah, mari kita ikuti sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, Ustadz Adin, di sini sudah ada satu pertanyaan dan barangkali para peserta Tahib Ramadan yang ingin bertanya kepada Ustadz Adin secara langsung boleh dan saya persilakan untuk bertanya dengan cara mengklik icon raise hand ya. Nanti silakan untuk disampaikan secara langsung atau kalau mungkin yang malu-malu boleh sambil di chatting saja. Oke. Alhamdulillah Ustadz, untuk yang di kolom chatting ya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustadz, langsung saya bacakan ya, yaitu terkait dengan masalah mengganti puasa Ustadz. Jadi dikatakan tadi mengganti puasa itu dilakukan secara berurutan atau terpisah. Nah ini maksudnya bagaimana Ustadz? Yang berurutan seperti apa, yang terpisah bagaimana? Apakah kemudian ketika kita meninggalkan puasa Ramadan, entah mungkin yang ummahat ini karena ada uzur syar'i ya, yaitu haid. Nah ini apakah kemudian bisa langsung mengganti puasanya di bulan Syawal? Atau bagaimana Ustadz? Nah itu dulu Ustadz untuk pertanyaan pertama. Monggo Ustadz. Ya, baik. Tadi kita menafsirkan ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka boleh diganti di hari yang lain. Maksudnya dari ayat ini adalah mengganti puasa itu tidak harus berurutan gitu ya. Tapi boleh dilakukan juga dengan terpisah. Sehingga tidak terbebani misal 7 hari kemudian dia harus mengganti selama 7 hari berurut-urut, tidak seperti itu. Karena memang prinsipnya adalah yuridullahu bikumul yusr. Allah ingin kemudahan, wala usr dan bukan kesulitan. Dan kalaupun diganti di bulan yang lain, maka kita harus pahami ya niatnya. Jadi niatnya itu tetap puasa Ramadan, ya, bukan puasa kemudian dicampur dengan puasa sunnah ya. Kita niatkan puasa Ramadan karena ini wajib ya. Qadaan isom Ramadan ya. Jadi bukan kumpulkan niatnya dengan puasa sunnah karena beda ya. Kalau misal kita puasa sunnah itu bisa berniat dengan banyak niat ya. Contohnya kita puasa Ayamul Bid pas bertepatan di hari Senin, maka juga dapat pahala Ayamul Bid, juga dapat pahala hari Senin. Tapi itu sudah otomatis ya. Kalau misal kita mengganti kodok puasa Ramadan di hari Senin, kita itu berniat wajib mengganti puasa Ramadan, ya ada ulama yang mengatakan itu sudah otomatis mendapatkan pahala juga berpuasa hari Senin. Ya seperti itu. Sehingga harus jelas niatnya ya, karena niat itu harus dibedakan ini fardu atau sunnah. Sebenarnya kita mau sholatnya itu fardu atau sunnah itu harus diperjelas kepada niatnya. Seperti itu Ustaz Kafi. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari atau bagi para umat sekalian. Lalu kita akan masuk kepada pertanyaan kedua. Baik, sebentar. Yang kedua ini terkait dengan masalah i'tikaf Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya ketentuan tentang i'tikaf di masa pandemi Ustaz? Ini kan kita masih dalam kondisi pandemi, kemudian
ingin mengadakan iktikaf atau ingin melaksanakan iktikaf. Nah, kira-kira apakah masih menggunakan ketentuan yang sebagaimana sudah diatur oleh pemerintah, atau kira-kira bagaimana Ustaz, untuk baiknya ketika kita ingin beriktikaf di masa pandemi ini, Ustaz? Ya, baik. Yang pertama yang harus kita pahami, iktikaf itu tempatnya di masjid. Jadi kalau kita ibadah di rumah, gitu ya. Tapi istrikaf gitu. Jadi iktikaf itu tempatnya di masjid, sehingga tidak bisa diganti ibadah di rumah. Ya. Yang kedua, pandemi, ya, artinya memang kita masih mengikuti protokol kesehatan, ya meskipun sekarang agak longgar, soft-soft di banyak masjid sudah mulai dirapatkan, gitu ya. Dan informasinya juga akan endemi, jadi akan mengalami ke masa endemi seperti itu, ya. Yang pasti kita menjalankan protokol kesehatan, ya iktikafnya masih jaga jarak seperti itu, ya. Dan kalau bisa iktikafnya itu dipisah gitu ya, laki-laki sendiri, suami sendiri, istri sendiri, itu lebih aman gitu ya daripada iktikafnya berdua, ya. Kemudian mojok, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Seperti itu. Begitu Ustaz Kafi. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini barangkali untuk pembahasan iktikaf ini akan ada halakoh berikutnya Ustaz ya. Jadi barangkali mungkin dari Salimah akan mengadakan halakoh terkait dengan ketentuan iktikaf ini, boleh Ustaz. Oke, berikutnya. Di sini ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari Fatimah Alia, dari Bunda Fatimah. Yang terakhir adalah jika seorang ibu karena mengurus anaknya yang masih kecil dan tidak bisa tarawih di masjid, apakah pahala tarawihnya di rumah sama dengan tarawih di masjid? Ya, baik, Masya Allah ya. Gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Jadi memang yang prinsip adalah ibadah di masjid itu tentu tidak bisa disamakan dengan ibadah di rumah. Seperti itu ya. Meskipun kita bisa mendapatkan pahala ibadah yang lebih banyak dengan cara kita tarawih berjamaah di rumah. Ya, tapi tetap ya ibadah di masjid itu tidak bisa disamakan ya dengan ibadah di rumah, dan tentu masih lebih banyak pahalanya seperti itu. Memang ada kajian fikih ya, seorang perempuan itu tidak wajib ke masjid ya. Tapi ini kalau menunjukkan kepada ilatnya, karena dulu masjid jauh ya. Kemudian yang kedua karena dulu tidak aman ya. Kemudian kondisi masih gelap ya. Tapi kalau rumahnya sudah samping masjid, dekat masjid ya, maka lebih baik ke masjid seperti itu. Insya Allah seperti itu Ustaz Kafi. Jadi ya kita mungkin bisa menyiasati, bahkan mengajak anak kita ya untuk bisa tarawih ke masjid, karena itu akan memberikan kesan yang luar biasa gitu ya. Insya Allah anak itu nurut ibunya, tergantung bagaimana ibunya mengendalikan anaknya gitu ya. Baik. Sudah bisa menjawab. Terakhir Ustaz, ini ada peserta yang ingin bertanya secara langsung Ustaz. Monggo silakan Bunda Dwi. Boleh disampaikan langsung pertanyaannya tadi karena saya lihat raise hand. Monggo silakan. Di chat Ustaz, di chat sudah. Ya, enggak apa-apa, mungkin barangkali biar suasananya lebih hidup gitu Bunda. Ada informasi itu ada 2 Ustaz. Maaf ya Ustaz ya. Terakhir. Diutamakan dulu di bulan Syawal itu. Diutamakan itu di bulan Syawal itu yang puasa sunnah 6 hari atau kita bayar qada puasa dulu kan. Soalnya ini ada yang ada teman-teman itu yang mengatakan bahwa puasa sunnah itu kan terbatas waktunya cuma 1 bulan di bulan Syawal. Itu puasa Syawal dulu aja gitu. Takut nanti waktunya habis gitu katanya. Itu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Wahyu Lianti. Masya Allah ya. Jadi memang saya juga sepakat, artinya puasa sunnah ini karena dia
waktunya terbatas ya di bulan Syawal, sementara di dalam ayat tadi mengganti puasa itu masih bersifat umum ya, tidak ada batasan meskipun memang anjurannya jangan sampai kita menunda-nunda. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Aisyah itu bisa bayar utang puasa di bulan Sya'ban gitu ya. Jadi Aisyah istri Rasulullah itu membayar puasanya di bulan Sya'ban ya, karena memang sekalian mau melatih puasa untuk bulan Ramadan, sehingga dari sana ya diutamakan puasa sunnah ya 6 hari di bulan Syawal seperti itu Bu Dwi. Ya. Insyaallah. Ataupun nanti misal ya artinya kita bisa melaksanakan 6 hari kemudian membayar hutang, itu juga lebih baik seperti itu. Begitu insyaallah, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Ya Ustaz Kafi. Ustaz Kafi masih error sepertinya ini. Sedami. Ya, Ustaz. Karena waktunya sudah jam 9 ya. Sepertinya untuk pertanyaan dicukupkan sampai sekian ya. Nanti kalau jawaban yang belum terjawab nanti bisa disampaikan di grup Salimah, mungkin begitu nggak Ustaz? Nanti, insyaallah. Oke. Pertanyaannya nanti kami kirim ke Ustadz Adi, nanti kita share di grup Salimah. Jadi ibu-ibu yang belum mengisi daftar hadir, monggo di kolom chat sudah tersedia link daftar hadir. Nanti kami akan menghubungi jenengan yang belum masuk ke grup Salimah. Ustadz Kafi sudah siap? Ya, sudah. Monggo. Sudah connect. Oke. Baik. Karena waktu yang terbatas dan sudah disampaikan arahan dari Ustazah Amirah, maka untuk acara Tarhib Ramadan kita di malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Dan marilah kita membaca hamdalah dan rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ustaz Adin. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan. Afan, doa Dan dulu terima Ustaz. kasih juga kepada para ummahat ya. Ya. Doanya kafatul majelis sudah. Mungkin Ustaz Adin doa. Doa khusus. Oh ya. Oke, monggo Ustaz Adin. Ini requestnya supaya ada doa khusus. Baik, mengakhiri. Menghadap Ramadan Ustaz, doa dulu Ustaz. Buat Ramadan Ustaz. Insyaallah ya. Mari kita Doa dulu sama-sama. dengan 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan sadiqa wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli dain wa saqamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah, berikanlah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya Allah dengan iman dan juga dengan kesehatan. Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah, sampaikanlah Ramadan kami kepada Ramadan ya Allah. Wa tasallamhu ilaina, dan sampaikan Ramadan kepada kami ya Allah. Wa taqabbal minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kami kelak di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa shifa min kulli dan wa saqamin, dan juga kesehatan dari segala rasa sakit, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima, wa du'an mustajabah, dan doa-doa yang Engkau jabahi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, semuanya Engkau Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat.
Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat kelak, ya Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dan keluarga kami, ya Allah, dari siksa api neraka. Wa dakhinal jannata ma'al abrar, dan kuburkanlah kami, masukkanlah kami di surgamu, ya Allah, bersama orang-orang yang beriman. Wa tawaffana muslimin, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, ya Allah. Walhiqna bis salihin, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan selesainya doa tadi, ya, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, sekaligus mengakhiri acara kita di malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atau yang sebesar-besarnya kepada para bunda, ya, atau anggota dari Salimah atas kehadirannya. Mudah-mudahan hadirnya ibu sekalian pada acara malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan ilmu yang didapatkan bisa diamalkan dan Halo, Ustadz Kafi. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Adin dan Ustadz Kafi. Selanjutnya adalah sesi foto bersama, nggih, mohon kesediaannya untuk membuka kamera untuk dokumentasi acara pada malam hari ini. Untuk yang bertugas, Bunda Yekti bisa diambil gambarnya. Oke, siap. Ini yang pertama, sebentar. Ya, sambil nunggu teman-teman buka kamera. Monggo teman-teman. Monggo, silakan dibuka dulu kameranya. Ampun, J. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk slide yang berikutnya, silakan monggo dibuka dulu. Mas Rehan pose. Subhanallah. Sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Monggo Ustaz Ami. Alhamdulillah alamin. Selanjutnya kajian kita tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah akan ada pengumuman selanjutnya untuk kajian dari Salimah Waruh. Jazakumullah khairan katsir kepada semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.